Jemaat Tuhan, rasanya sudah lama sekali kita sama-sama ibadah online. Tapi sejak beberapa minggu lalu kita mendengar sebuah good news, yaitu kita akan kembali melakukan on-site service. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mencatat tanggalnya baik-baik, taruh di kalender saudara, di note saudara, ataupun di gadget saudara, bahwa tanggal 6 Juni 2021 kita akan kembali mengadakan ibadah on-site di Soho Capital lantai 29 dan Karawaci Office Park. Ingat, hanya satu kali ibadah, yaitu pada pukul 10 pagi. Yuk sama-sama kita persiapkan diri kita dan kita support terus dalam doa agar ibadah ini dapat kembali berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Welcome home jemaat Tuhan. Happy Sunday untuk kita semua. Senang sekali di kesempatan kali ini kita kembali bertemu di Forward Living Church online service. Saya juga mengundang untuk setiap parents, yuk ajak anak-anak untuk dapat menyaksikan FLC Kids online service yang akan tayang pada pukul 10 juga di YouTube channel kita. Saya mengundang setiap orang tua untuk dapat mendampingi setiap anak-anak saudara. Hari ini kita akan diberkati melalui satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya sekali dan saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk membacakannya bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Yuk kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Satu kata yang begitu powerful, yaitu bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu awareness. Sepanjang bulan ini kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, melalui tips-tips yang relevan yang dapat membantu kita untuk selalu aware, siap, berjaga-jaga, dan berhati-hati dalam bertindak. Saatnya kita akan memuji, menyembah nama Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, ambil posisi yang terbaik. Sungguh-sungguh kita naikkan pujian penyembahan kita. Dan kita percaya hal-hal yang besar pasti akan terjadi. Have a blessed service and God bless you. Dicurahkan buat kita semua. Yes. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi.
tetap menyala-nyala saudara. Mari saudara sama-sama dengan imanmu sungguh-sungguh nyatakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala. Kami mau melayanimu Tuhan. Dalam apa yang sudah Tuhan percayakan, kami mau sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, Lord. Kami mau melayanimu ya Tuhan. Dalam apa yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kami masing-masing. Dalam pekerjaan, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, di dalam gereja kami. Kami mau ya Tuhan, Roh-Mu terus tinggal di dalam kami. Oh Roh Kudus yang manis, Roh Allah yang baik. Kami mau melekat kepadamu. Kami mau dengar-dengaran. Kami mau mengerti isi hatimu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Holy Spirit God. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu.
Biarlah roh-Mu tetap tinggal di dalam setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam gereja-Mu Yesus. Di dalam bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa roh-Mu ya Yesus. Roh yang mengajar kami, membimbing kami. Oh, roh yang melingkupi, memelihara, membentengi kami. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahta di hati kami. Lebih lagi, urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Tiba saatnya jemaat Tuhan, kita sebagai satu keluarga, kita ingin sama-sama menyatukan hati kita, bersepakat, mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Saya mengundang kita semua mengangkat tangan kita dan kita satukan hati dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menyatukan hati kami Tuhan. Kami ingin bersetuju, bersepakat Tuhan, untuk setiap pokok-pokok doa yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun pokok doa yang terlewatkan pada minggu ini Tuhan, dan kami percaya hasil yang terbaik datang daripada-Mu. Kami berdoa untuk penumpukan cairan di paru-paru dan proses kemoterapi agar diberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk yang sedang sakit jantung dan paru-paru, sedang melakukan operasi ginjal agar berjalan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, kami percaya, kami menyembah tabib di atas segala tabib. Kami menyembah Allah yang besar, Allah yang dapat menyembuhkan setiap segala penyakit kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur darah anak-Mu sendiri Tuhan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang sama terjadi bagi setiap jemaat kami. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin saat ini seberapa dari kami Tuhan sedang mengalami masalah, problem, apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Satu, kami percaya Tuhan,
tidak sekali-kali pun Engkau meninggalkan kami. Biarlah kami terus kuat Tuhan, terus berjalan maju bersamamu Tuhan. Dan kami percaya yang terbaik akan terjadi dan sedang Engkau kerjakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kita katakan amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah mengambil komitmen untuk dapat berdoa bersama-sama mensupport keluarga kita sendiri. Bagi jemaat Tuhan yang juga membutuhkan dukungan doa atau memiliki pergumulan, membutuhkan pelayanan konseling pribadi, ada tim konseling gereja yang telah dipersiapkan dan ditrain dengan baik untuk dapat melayani jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan dapat menghubungi melalui nomor telepon gereja yang tertera di layar saat ini. Di kesempatan ini, izinkan saya juga untuk mengundang setiap jemaat Tuhan yang mungkin belum tergabung di komunitas Passion. Jemaat Tuhan dapat join melalui link tree yang tertera di bio Instagram Forward Living Church. Saya secara pribadi begitu diberkati melalui keberadaan Passion ini. Karena kita percaya tidak ada dari kita dapat bertumbuh sendiri. Kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan teman-teman, kerabat, orang-orang yang dekat yang dapat mensupport dan bahkan dapat membagikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengambil posisi yang terbaik. Siapkan hati dan pikiran kita, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan dapat menjadi benih yang baik bagi kita semua. Enjoy the rest of the service and God bless you. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan semua keluarga FLC di online Sunday Service minggu keempat bulan Mei ini. Saya percaya kita menikmati juga diberkati bersama teman-teman dari FLC Worship. Setiap pujian, penyembahan, bahkan setiap menit yang berlalu di ibadah ini tidak ada yang sia-sia. Tetap antusias dan tetap percaya. Waktu ini bukanlah kebetulan, sudah dirancangkan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita terima dan kita sudah menerima. Bahkan dilanjutkan dalam pemberian yang terbaik di ibadah ini lewat apa? Firman Tuhan. Dan hari ini seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin keluarga dan tentunya keluarga dari Forward Living Church juga, yaitu Pastor Sidney Mohede dari Jakarta Praise Community Church akan melayani kita. Saya yakin Tuhan sudah menitipkan untuk kita menerima, belajar sama-sama. Di mana sepanjang bulan Mei ini FLC punya satu tema, yaitu awareness, kesadaran diri tentang panggilan kehidupan daripada Tuhan untuk kita masing-masing. Siapkan hati, fokuskan pikiran, tetap mencatat setiap kebenaran, setiap poin yang bisa membantu kita untuk merenungkan. Bahkan bukan hanya merenung, bukan hanya mendengar firman, tapi sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom Forward Living Church. Nama saya Pastor Sidney Mohede dari JPCC. Saya berharap bahwa Bapak dan Ibu, saudara sekalian berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan semoga di lain kesempatan kita semua bisa berjumpa, tidak sekedar secara online seperti hari ini. Nah, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Joshua dan juga Alina Supit yang sudah mengundang saya dan memberikan saya platform untuk bisa membagikan firman Tuhan di hari ini atau di siang ini atau di malam ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. I never take any opportunity for granted. Setiap kali saya diberikan pelayanan, saya selalu tidak pernah menyia-nyiakannya. So thank you so much untuk semua leadership juga yang sudah mengizinkan saya untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, hari ini saya diberikan sebuah tema tentang panggilan, the call of God dalam kehidupan kita, the awareness of the calling of God. Dan izinkan saya membaca dari kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-36, dan saya akan bacakan dari kitab AMD. Dikatakan begini, Daud melakukan kehendak Allah pada masa hidupnya. Kemudian dia meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya dan tubuhnya binasa dalam kuburan. Dalam bahasa Inggrisnya Acts 13 verse 36 dalam NIV dikatakan, Now when David had served
God's purpose in his own generation, and then he fell asleep. Setelah Daud melayani generasinya, melaksanakan tugas dalam kehidupannya, melayani generasinya, sesudah itu dia tertidur untuk selamanya. What a life. Bahwa di akhir kehidupan kita ditulis bahwa kita telah melayani Tuhan dan melayani tugas atau tujuan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam generasi ini, dan setelah itu kita tertidur untuk selamanya. That's the kind of life dan legacy yang saya inginkan di akhir hidup saya. Karena jika kita mengunjungi sebuah kuburan, I know this sounds kind of depressing, tetapi kita akan melihat ada batu nisan dari orang-orang yang telah meninggalkan kita. Atau di dalam berita kedukaan, di koran atau lain sebagainya, biasanya akan ada tertulis nama orang tersebut yang sudah meninggal. Setelah itu ada tanggal lahir dan tanggal dia meninggal, dan di tengah-tengah itu ada sebuah garis, ada sebuah strip. Sidney Mohede tahun 73 garis, dan setelah itu 2000 sekian, 2020, 2030, 60 atau sekian. Saya nggak tahu kapan saya akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi intinya adalah dalam kehidupan kita ada sebuah garis. Di akhir hidup kita ada sebuah garis. And this is the life that is given to us. Inilah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Daud dalam garis hidupnya, sejak dia lahir sampai dia dipanggil oleh Tuhan, dia melakukan tujuan. He fulfilled the purpose of God in his life. Baru setelah itu ia tertidur. See, it's what we do, apa yang kita lakukan dalam garis yang setiap kita diberikan oleh Tuhan dari tanggal kita lahir sampai tanggal nanti kita tertidur untuk terakhir kalinya. It's what we do within that line, dalam strip tersebut, yang akan menentukan apakah kita melakukan the purpose of God, tugas dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak. Apakah yang akan garis tersebut ceritakan tentang kehidupan saudara dan saya? Well, di tahun 1647 ada sebuah buku katekismus yang dibuat oleh Sinode Westminster di Inggris. Namanya adalah Katekismus Kecil Westminster. Dan ada sebuah pertanyaan yang paling sering dikutip dalam buku tersebut. Pertanyaannya ini, the question is, apa tujuan utama umat manusia? Dan jawabannya dalam buku ini adalah tujuan utama manusia ialah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. What is the chief end of man? What is the primary purpose of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Nah, sebelum saya bagikan lebih dalam lagi tentang apa yang ingin saya bagikan tentang panggilan Tuhan, izinkan saya membagikan dua fondasi yang ingin saya bagikan kepada saudara sekalian. Fondasi yang pertama adalah ini, bahwa segala aspek kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Let me repeat that. Segala aspek kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Sampai sini saudara semuanya setuju dengan saya? Everything. Tujuan utama kita, tugas utama kita memuliakan Dia melalui kehidupan kita. Tidak terkecuali. The good and the bad, semua kegagalan kita, kesuksesan kita, semua masa lalu kita, masa sekarang, masa depan, semuanya tujuannya cuma satu, untuk memuliakan Tuhan. We are uniquely created by God, created in the image of God, imago Dei. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Itu fondasi yang pertama. Roma 8:28 mengatakan begini, bahwa kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. The Passion Translation mengatakan begini, for we are His lovers who have been called to fulfill His design purpose. Kita semua dipanggil oleh Tuhan secara unik. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Itu fondasi yang pertama. Fondasi yang kedua adalah ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kita
dipanggil sesuai rencananya. It's never our purpose, it's always His purpose. Jadi kalau yang pertama adalah fondasinya hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Fondasi yang kedua yang harus kita percayai adalah kita dipanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Dan bukan untuk rencana kita. Sampai sini semuanya saudara setuju? It's never our purpose, but His purpose in our lives. Bukan tujuanku, namun tujuan Tuhan dalam hidupku. So artinya pertanyaan yang harus selalu kita tanya dalam kehidupan kita masing-masing adalah, what is the purpose of God in me? Artinya begini, tujuan kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari panggilan Tuhan atas hidup kita. Because to know the purpose of God, untuk tahu tujuan atau tugas Tuhan dalam kehidupan kita harus terlebih dahulu, we have to first answer the call of God. Kita harus terlebih dahulu menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang-orang yang kebingungan tentang panggilan hidup mereka, tentang apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, I'm not talking, saya tidak berbicara di sini apakah saudara sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Kita semua dipanggil untuk hidup, untuk bisa menjawab panggilan Dia, membuat Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Tetapi banyak orang setelah mereka menerima Tuhan Yesus Kristus, mereka pun masih kebingungan, apa sih tujuan hidupku? Nah, saya tidak berbicara bahwa panggilan Tuhan adalah untuk kita semua menjadi pendeta, kerja full time. I think ini sesuatu yang selama ini sudah masuk ke dalam otak kita atau pemikiran kita, bahwa untuk memenuhi panggilan Tuhan kita harus menjadi pendeta, kita harus bekerja full time, kita harus pelayanan dan lain sebagainya. But I want to show you something hari ini. Saya ingin membagikan sebuah pemikiran kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. So what is a calling? Apakah panggilan itu? Well, panggilan secara sederhananya adalah sebuah undangan untuk datang. Betul? Aku memanggil kamu untuk datang. To come and to respond. Kita dipanggil oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan untuk Tuhan. So the simple truth is this. This is the simple truth. Panggilan kita, saudara dan saya, bukanlah untuk pergi ke suatu tempat atau untuk melakukan sebuah tugas. But our calling, perhatikan ini baik-baik. Our calling is always to answer and follow someone. Seseorang yang namanya Yesus Kristus. Panggilan hidup kita bukanlah untuk pergi ke sebuah negara atau dipanggil untuk pergi ke pelayanan ini dan itu, untuk menjadi ini dan itu. Karena yang bisa memanggil kita adalah seorang pribadi yang bernama Yesus. Dia yang memanggil saudara. Memanggil kita untuk apa? Nah ini dia. Untuk melakukan apapun yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Ketaatan kita yang dibutuhkan. Our surrender. Bahwa pada saat kita berserah kepada Tuhan dan apa yang Dia minta, pada saat itulah kita menjawab panggilannya. Sampai sini semua saudara masih jelas. See, here is the revelation yang banyak belum kita sadari. Bahwa bukan kita yang mencari tujuan dan panggilan kita. Namun sebaliknya, tujuan dan panggilan kita yang sudah menemukan kita terlebih dahulu. Isn't that true? Bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencari, mengasihi kita, memenangkan kita, menebus kita. Dan tugas kita sebenarnya cuma menjawab panggilan Yesus. Bukan untuk melakukan sesuatu, bukan untuk sebuah tugas, tetapi menjawab panggilan Yesus dalam kehidupan kita. 1 Korintus 1 ayat 9 mengatakan begini. Allah itu setia. Itulah keamanan kita. Allah itu setia. Dialah yang telah memanggil kamu untuk mendapat bagian dalam hidup. That's the meaning. That's the purpose. Untuk apa? Untuk mendapat bagian dalam hidup bersama dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. That's
the relationship. That's what manusia sebut the golden triangle of happiness. Security atau rasa aman, meaning atau purpose, dan yang ketiga relationship. Dan ini yang Tuhan sedang minta atau sedang ajak dan panggil untuk kita hidupi. Bahwa Allah itu setia, kita mendapatkan keamanan yang telah memanggil kamu untuk mendapatkan bagian dalam hidup bersama dengan anaknya. That's the meaning, that's the purpose. Dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. And that's the relationship. Jadi ketika orang bertanya, jadi apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya, Pastor? Atau apa sih tujuan hidup saya, Pastor? Sebenarnya yang kebanyakan manusia tanyakan adalah ini. Bagaimana sih, Pastor, saya bisa membawa dampak dalam hidup ini dengan kemampuan yang saya miliki dalam kurun waktu atau strip waktu hidup yang saya miliki? Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih baik untuk ditanyakan. Karena ini jauh lebih mudah untuk kita cerna dan pelajari. Ini yang banyak dikejar orang terutama di zaman sekarang ini. The how and the what. But I have learned. Saya telah pelajari ini dalam 3 dekade saya berjalan mengikuti panggilan Yesus dalam hidup saya. To answer His call. Bukan untuk melakukan sesuatu, tetapi untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Untuk melakukan apapun yang Dia minta. Satu hal yang saya pelajari adalah ini. Bahwa percuma kita menemukan, kita mengenal, dan melakukan semua giftings kita, semua talenta kita, semua kemampuan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita ini, tanpa didasari oleh sebuah penyerahan penuh. A complete surrender kepada pribadi Yesus Kristus. Percuma kita menjadi seorang yang jago berbicara, jago bernyanyi, seseorang yang handal dalam melakukan hal ini dan hal itu tanpa kita belajar berserah penuh kepada pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa penyerahan penuh kepada Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk mengikuti Dia, to follow Jesus. Semua strategi kita, semua 6 langkah menuju kesuksesan, semua langkah-langkah untuk menjadi kaya raya atau apapun yang ingin kita capai dalam kehidupan kita tanpa penyerahan penuh kepada Tuhan Yesus yang memanggil saudara dan saya, semua itu percuma. Tidak akan membawa dampak yang berarti dalam kehidupan kita. It will be meaningless. A life of purpose. Listen to me. Dengarkan saya. A life of purpose is to answer and follow Jesus. So, kalau saudara bertanya, what is my purpose? Dan apa sih tujuan dan panggilan hidup kita? Jawaban saya sederhana. Untuk hidup buat Kristus. Benar-benar hidup buat Kristus. Bukan sekedar melakukan pelayanan dan perkara untuk Kristus, tetapi untuk hidup buat Kristus. Mungkin saudara berkata, bukan gitu maksudnya, Pastor. Saya bukan mau menjadi pendeta, saya bukan menjadi full-time staff di sebuah gereja. Dan I think this is sebuah kesalahpahaman yang besar dalam mengikuti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa untuk hidup, to live for Christ adalah artinya kita menjadi full-time, menjadi pendeta. Kita harus menjadi orang-orang yang hidupnya cuma sekedar di pelayanan. But it's not true. Kita semua adalah full time anyway. Tidak ada satupun dari orang Kristen yang ada di sini yang part time Kristen. Tetapi melalui hidup kita dari Senin sampai Senin, nggak cuma di hari Minggu, kita benar-benar melakukan segala sesuatu sebagai perwakilan Kristus di dalam hidup ini. That's in our job, in our studies, dalam bisnis kita, di dalam persahabatan kita, dalam pernikahan kita, bahkan dalam hobi kita sekalipun, semua yang kita kerjakan, kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dalam hidup ini. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 mengatakan begini. Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Lalu perhatikan, memanggil kita untuk hidup sebagai umat yang dikuduskannya. Semuanya itu bukan terjadi karena perbuatan kita.
hanya oleh karena kehendaknya lah dan melalui kebaikan hatinya saja kita diselamatkan dan dipanggil. Dan kebaikan hatinya itu sudah direncanakan sebelum permulaan zaman dan diberikan kepada kita karena kita dipersatukan dengan Kristus Yesus. For God saved us and called us to live a holy life. Firman Tuhan katakan, bukan sekedar holy works, bukan holy ministry, bukan holy church. Namun kita dipanggil to live a holy life. Hidup yang kudus. Karena here's the truth, here's the simple truth. Karena kalau kita hidup kudus, segala sesuatu yang tadi saya sebut, itu semuanya pun akan otomatis berjalan. So here's my big point. Ini yang ingin saya bagikan kepada saudara di Forward Living Church pada hari ini. Dan jika saudara memahami ini, akan membuka sebuah dimensi yang baru tentang tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Perhatikan ini. Tujuan hidup yang Tuhan sudah persiapkan buat kita sejak semula bukanlah sebuah pekerjaan besar yang akan kita lakukan di kemudian hari. Namun panggilan hidup kita ada dalam kesetiaan kita dalam menjawab dan mengikuti Yesus setiap hari. That's it. It's as simple as that. Untuk kita bisa menjawab dan taat mengikuti Yesus setiap hari, itulah panggilannya. Dalam Alkitab, Sang Tuan, the Master, mengatakan begini, "Well done, my good and faithful servant." Dan suatu hari, itu yang ingin saya dengar. Tuhan saya, Tuan saya, my Master katakan dalam kehidupan saya, "Well done, my good and faithful." Good job, well done, hamba yang baik dan yang setia. Kesetiaan untuk menjawab Yesus. Panggilannya, apapun yang dia minta untuk kita lakukan, apapun yang dia minta untuk kita lepaskan hari ini, apapun yang dia minta untuk kita doakan hari ini, kerjakan hari ini, hidupi hari ini. Pada saat kita setia, itulah tujuan termulia, panggilan termulia yang bisa kita lakukan. Karena the Master, Tuhan, tidak mengatakan well done, hamba yang penuh talenta dan yang hebat dengan pelayanan yang besar. Majikan kita, the Master, Tuhan kita, tidak akan mengatakan begitu nanti. Dia akan berkata, well done, my good and faithful servant. Saya melayani Tuhan hampir ini masuk ke tahun 31 dalam pelayanan saya, dalam kehidupan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mulai dari umur 17 tahun di kota Los Angeles. This was many years ago, 31 tahun yang lalu. Dan saya ingat saya mulai dari melakukan apapun yang gereja atau pada waktu itu gereja kami yang kecil minta saya untuk lakukan dan kerjakan. Apapun yang diminta saya kerjakan dengan setia. Dari perkara yang kecil. Dan kalau saya ingat kalau saya melihat ke belakang, andaikan 31 tahun yang lalu Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa dalam 31 tahun ke depan bahwa saya akan menjadi seorang pendeta, saya akan menjadi seorang worship leader dan lain sebagainya. Mungkin pada saat itu saya akan merasa kewalahan atau merasa it's too big for my life dan mungkin kabur dari panggilan Tuhan. But yang saya ingat cuma satu, I just want to love God with my life. Saya ingin melayani Tuhan, saya ingin mengasihi Tuhan, saya ingin mengikuti Yesus dalam hidup saya. Apapun yang dia minta, apapun yang Tuhan minta untuk saya kerjakan, itulah yang saya lakukan dan saya berikan kepada Tuhan. See, I knew well enough to trust God in the small things. Seperti yang saya sering katakan kalau di khotbah saya di JPCC, saya selalu bilang bahwa my superhero strength is my ability to surrender. Bahwa sebenarnya kekuatan superhero saya yang paling besar adalah kemampuan saya untuk berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan minta, saya lakukan. And that's the calling. Itulah panggilannya. Saya ingat many years ago dalam sebuah retreat di Amerika, waktu itu saya masih kuliah, saya ingat.
Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa kalau engkau mau hidup kepada Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, hidupmu tidak bisa engkau genggam erat-erat. Tetapi engkau harus selalu hidup dengan tangan yang terbuka dan berkata kepada Tuhan, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya ingat bahwa I made a decision, saya membuat sebuah keputusan puluhan tahun yang lalu sebagai orang yang masih jauh lebih muda dari sekarang. Untuk senantiasa hidup dengan tangan yang terbuka. Senantiasa hidup dengan berkata, ini hidupku Tuhan. Aku mau melakukan apapun sesuai dengan kehendak-Mu. The great preacher Charles Spurgeon mengatakan begini. This is one of my favorite quote. Dia berkata, when your will becomes God's will, you will have your will. Artinya, pada waktu kehendak Tuhan itu menyatu menjadi satu dengan kehendak kita, Tuhan akan memberikan apa yang kita kehendaki. See, when your will, pada saat kehendakku menjadi satu, menjadi sama, menjadi sejajar dengan kehendak Tuhan, then I will have my will. Aku pun akan mendapatkan apa yang aku harapkan. Karena begitu banyak orang Kristen yang berpikir begini, aduh pastor, wah kalau aku hidup seperti itu, semuanya mengikuti Tuhan Yesus, wah, hidupku itu gak akan bebas untuk melakukan apa yang aku mau. Hidupku gak akan leluasa untuk mengerjakan hidup yang bersenang-senang dan lain sebagainya. Wah, I have my dreams for the future kan Kak. Nanti kalau aku ikut Tuhan malah hidup aku tuh terkekang. See, some of you are thinking that right now as I speak. But here I'm telling you, bahwa saudara sangat salah dalam berpikir demikian. Bahwa mengikuti Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupanmu untuk melakukan apapun yang Dia minta adalah kehidupan yang sangat penuh dengan freedom, dengan kebebasan. See, kita akan bebas. For the truth shall set us free. Karena kita sudah dibebaskan dari upah dosa yang adalah maut. Dan karena anugerahnya kita dikuatkan untuk melakukan tugas kita di bumi ini dalam kurun waktu yang strip tadi yang saya katakan, yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Dalam kitab Matius 4, Yesus berkata kepada Simon Petrus dan kepada Andreas, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. See, that's the calling. That's the purpose. Mari ikutlah Yesus. Dan yang Yesus katakan berikutnya, Yesus tidak berkata begini, ikutlah aku, kamu akan kubawa ke tempat A, ke tempat B. Tidak, tapi Yesus katakan begini, ikut aku dan kamu akan kujadikan. Artinya, mengikuti Yesus adalah selalu untuk ditransformasi oleh Dia. Untuk diubahkan. Akan dijadikan seperti yang Ia mau, bukan seperti yang kita mau. Kamu akan kujadikan penjala manusia. The purpose and the calling of God is always to transform us to be more like Christ. Sekali lagi saya katakan, the purpose and calling of God is always to transform us, mengubah kita to be more like Christ. So, answer His call. Jawablah panggilan Tuhan Yesus. Follow Jesus. Bukan hal yang agamawi yang kita kerjakan, tapi kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Membangun sebuah hubungan bersama dengan Yesus dalam trust dan juga dalam surrender. Aku yang makin berkurang, Yesus yang semakin bertambah dalam kehidupan kita. Less of me and more of you. Saudara berkata, saudara menginginkan more happiness in your life. Saudara menginginkan relationship meaning dan juga security, keamanan dalam kehidupan kita. Dengarkan saya baik-baik. Saudara tidak akan bisa mendapatkannya daripada apa yang dunia bisa tawarkan kepada saudara. Karena 3 hal tersebut, happiness, relationship, meaning, security, itu semua hanya kita bisa dapatkan dalam Kristus Yesus. Raja Salomo
yang sudah sangat kaya raya dan mempunyai kekayaan yang sangat amat luar biasa. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 dikatakan begini ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. See? Hanya satu yang bisa membuat kita fulfill, happy, secure, mempunyai hubungan, meaning and purpose hanya di dalam Kristus Yesus. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam panggilannya dalam hidup kita? Kolose 3 ayat 17 mengatakan begini. Dan semua yang kita katakan dan lakukan, perhatikan, semua yang kita katakan dan lakukan, hendaklah kita perbuat seperti kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Dan melalui Dia, hendaklah kita terus bersyukur kepada Allah Bapa. So listen to me, church, Forward Living Church. Dengarkan saya. Your purpose in your school is to glorify God with your studies. Dalam sekolahmu, tujuan hidupmu adalah untuk memuliakan Tuhan dalam studimu. Dalam berbisnis, tujuan engkau berbisnis adalah untuk memuliakan Tuhan melalui bisnismu. Dalam keluargamu, dalam persahabatanmu, dalam hobimu, dalam apapun yang kau kerjakan, dalam persahabatanmu dengan orang-orang di sekelilingmu, tujuanmu, panggilanmu adalah untuk memuliakan Bapamu di surga. Kalau engkau seorang suami, engkau seorang istri, engkau seorang ayah atau ibu, seorang anak, tujuanmu adalah memuliakan Tuhan dengan kasih dan kesabaranmu. Kalau saudara adalah seorang atlet, saudara adalah seorang pemusik, penyanyi, fotografer, pelukis, desainer, wedding organizer, supir bus bahkan, atau driver ojol, apapun yang saudara kerjakan, tujuan saudara adalah untuk memuliakan Tuhan dengan menjawab, mengikuti, dan mewakili Tuhan Yesus dalam hidup ini. So here's what I have learned, dan semoga saudara mengerti apa yang ingin saya utarakan kepada dan bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Here's what I have learned dalam mengikuti kehendak Tuhan, the purpose of God dalam segala yang saya kerjakan selama 3 dekade terakhir ini. Tidak peduli sekecil apapun yang ada di tanganmu hari ini, Tuhanlah yang akan melipat gandakannya dan menjadi dampak yang besar bagi kemuliaannya. Because it's never about what you can do, but it's always about what Jesus can do through you. Bukan tentang apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, tetapi tentang apa yang Yesus bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. See, I really believe bahwa apapun yang kita berikan kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan kepada Tuhan untuk memuliakannya, pasti Tuhan akan bisa melipat gandakannya sedemikian rupa agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kehidupan kita bukanlah untuk kita mencari apapun yang bisa kita cari dan genggam erat seerat-eratnya, tetapi malah sebaliknya kita kembalikan kepada Tuhan karena segala sesuatu adalah dari Dia dan untuk Dia. Matius 16, dan saya akan tutup dengan ayat ini. Matius 16 ayat 25 dan 26 mengatakan begini. Yesus mengatakan, sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk aku akan mendapatkannya. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan segala sesuatu? Pertanyaan saya kepada saudara hari ini, kepada Forward Living Church today, will you trust Jesus with your life? Apakah saudara mau mempercayai Yesus memberikan seluruh kehidupan saudara untuk menjawab panggilannya dalam hidupmu? Bukan untuk menjadi seorang pendeta atau seorang full time di gereja dan lain sebagainya. Tetapi bisakah engkau mempercayai Tuhan Yesus
untuk Engkau memberikan seluruh kehidupanmu untuk menjawab dan mengikuti Dia dalam segala hal dalam hidupmu. Aku berdoa hari ini bahwa firman Tuhan yang sederhana ini bisa mencelikkan mata saudara. Bahwa panggilan kehidupan kita, bahwa kita sadar bahwa panggilan kehidupan kita itu ada dalam kesehari-harian kita, ada dalam kesetiaan kita untuk melakukan perkara-perkara yang kecil dalam hidup kita untuk menjawab dan melakukan apapun yang Yesus minta. Pada saat kita lakukan itu, saya yakin dan percaya, sama seperti Raja Daud di akhir hidupnya dikatakan bahwa dia telah melakukan semua tugas Tuhan dalam hidupnya untuk melayani generasinya. Setelah itu ia tertidur. That's the kind of life. That's the kind of legacy yang ingin saya tinggalkan kepada keluarga saya dan anak-anak saya. Bahwa saya mau Tuhan memanggil saya, melihat saya dan berkata, well done, my good and faithful servant. Hambaku yang setia. Maukah saudara pada hari ini berdoa bersama dengan saya selagi saya menutup kebaktian kita pada hari ini? Izinkan saya mendoakan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami bisa mendengarkan isi hati-Mu kepada kami semua. Hamba berdoa Tuhan agar kami sadar betul that we are aware of your calling in our lives. Bukan untuk pergi ke suatu kota, bukan untuk melakukan suatu perkara yang besar, tetapi untuk setia dengan perkara yang kecil dalam hidup-hidup kami ini Tuhan. Agar kami bisa hidup dengan tangan yang terbuka dan tidak tergenggam erat dengan segala hal yang ada di dalam dunia ini. Agar pandangan kami selalu menuju kepada kekekalan bersama dengan Engkau. Because semua hal yang penting itu tidak terkelihatan Tuhan, dan itu kekal. Ajar kami untuk hidup selalu senantiasa dengan tangan yang terbuka. Sehingga kami bisa berkata di hadapan Engkau Raja, di hadapan Engkau Tuhan, inilah hidupku Tuhan. This is my life. Lakukanlah dalam hidupku semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa pada hari ini untuk setiap Bapak dan Ibu sekalian yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Agar bisa hidup demikian. Menjawab dan mengikuti Yesus every single day of our lives. And I thank you Jesus for your presence. Kami ucapkan syukur ya Tuhan. Untuk firman-Mu yang sederhana. Tapi bisa membuka hati kami. Membuka mata kami. Untuk senantiasa hidup bagi Engkau. We love you and we worship you. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semuanya yang percaya di Forward Living Church katakan amin. Terima kasih banyak saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. And God bless you. Kita telah menikmati dan diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa setiap benih firman akan masuk, tertanam dengan baik. Kita harus juga inisiatif untuk merawat setiap benih firman, menguasai diri kita, dan akhirnya kita melangkah di dalam iman menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Sidney Mohede yang telah membantu kita semua. Doa kami, kehidupan rumah tangga, kepemimpinan, bahkan pelayanan yang Tuhan titipkan selalu dilindungi dan diberkati. Dan lewat pelayanan Pastor Sidney Mohede, pertobatan baru terus terjadi. Tidak pernah lupa saya mengucapkan terima kasih buat semua volunteers FLC yang terlihat dan tidak terlihat. Telah melayani, membantu kita semua. Jangan letih, tetap semangat. Justru pakai kesempatan untuk melayani, mempertajam diri kita, membantu kehidupan kita, jaga nama baik kita supaya apa? Kita bisa terus belajar menyenangkan hati Tuhan, melebihi apapun juga. Untuk semua teman-teman yang telah membantu di Next Gen, di Kids Ministry, thank you. Tetap semangat, tetap kreatif, lakukan yang terbaik. Yakinlah bahwa setiap pelayanan Next Generation tidak ada yang sia-sia. Kita akan semua dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk pemulihan, untuk pertumbuhan rohani iman generasi kita. Bisa berkenan dan memperoleh yang terbaik daripada Tuhan.
Tidak pernah lupa juga selalu di akhir ibadah dari hati yang tulus kami mengucapkan terima kasih untuk setiap pemberian, kerelaan, pengorbanan dalam hal Anda menabur, memberi persembahan, ucapan syukur, apapun yang Anda berikan tidak pernah sia-sia. Dan jangan pernah takut memberi, karena semuanya adalah titipan. Biarlah kita terus berdoa, Roh Kudus bantu kita untuk bisa mengelola segala sesuatu berkat Tuhan dengan baik, benar, ada disiplin, punya integritas. Dan kita nggak kaget waktu apa pelipat gandaan terjadi. Kita nggak kaget waktu apa multiplikasi penambahan terjadi, karena kita tahu semuanya dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nikmati minggu keempat ini, tetap lakukan yang terbaik, jadi pelaku firman Tuhan, dan terus doakan. Doakan apa? Jangan lupa persiapan ibadah onsite kita di minggu pertama bulan depan, yaitu bulan Juni di Soho Capital dan juga di Karawaci. Sama-sama kita akhiri ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Have a blessed Sunday, stay safe, healthy, God bless you.